yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ya Mbak surat dubes ini. Kalau boleh tahu Mbak, ini ada berapa negara yang diusulkan dan siapa saja namanya? Dan satu lagi Mbak, ini Direktur RS Indonesia di Gaza beserta keluarganya dibunuh karena rumahnya dibom oleh Israel. Ini tanggapan dari pimpinan DPR seperti apa? Terima kasih. Surat yang alhamdulillah sudah kami terima dari Presiden terkait nama-nama calon dubes sesuai dengan mekanismenya sudah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang dibuat di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi 1. Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia, kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya. Namun bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang akan dilakukan oleh Komisi 1. Mulai hari ini Komisi 1 akan melakukan mekanisme di Komisi 1 untuk melakukan fit and proper di Komisi 1. Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR saya mengucapkan turut mengucapkan cita adalah sungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas batasnya di arah kemanusiaan. Dan kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dilakukan. Termasuk nggak boleh. Semua nama yang diusulkan tentu saja kami menghargai dan menghormati nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia, dan apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini. Saya Nanda Putri dari Kompas TV. Ada 3 pertanyaan Mbak Puan. Yang pertama soal yang kasus Myanmar, ini tidak ada Myanmar, nyatanya memang itu sudah 7 tahun dibui. Ini ada upaya dan Kementerian Luar Negeri nggak untuk penanganan mitigasi dan mitigasinya seperti apa sejauh ini? Terus yang kedua terkait kasus semalam ada kecelakaan KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali, ada tanggapan dari pimpinan BNI seperti apa? Dan yang terakhir soal saat ini sudah seperti apa Mbak? Wapres juga, terima kasih. Kasus di Myanmar, pemerintah dengan DPR berkoordinasi dan kami juga mendorong pemerintah untuk bersama-sama bisa melakukan tindakan-tindakan, hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa menyelamatkan, karena memang seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kalau kemudian keselamatannya itu terancam ataupun perlu mendapat perlindungan, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi, atas korban yang terjadi di kapal
kuno di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Bapak Belum ada. Pak Puan, izin bertanya. Kemarin Bapak akan berencana mengumpulkan partai-partai yang ada di DPR terkait putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Apakah progresnya sudah dilakukan mengenai pemisahan perkumpulan partai politik tersebut, yang pertama? Lalu yang kedua, apakah DPR akan melakukan koreksi diri terhadap putusan MK, karena banyak putusan MK itu yang menegasikan hasil-hasil kerja-kerja DPR terkait pembentukan undang-undang atau produk legislasi yang lain. Terima kasih. Semua partai, kami juga pimpinan terdiri dari partai-partai politik masih mengkaji terkait dengan hal tersebut di internalnya masing-masing, masih mengkaji, dan nantinya tentu saja karena keputusan ini memberikan efek kepada semua partai sebagai partai politik, kami nanti akan melakukan rapat koordinasi apakah itu secara formal ataupun secara informal untuk sama-sama berbicara bersama untuk menyatakan pendapat kami bersama-sama terkait dengan keputusan yang lain. Ini Pak Dasko, Polkam ingin menambahkan, silakan. Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tempat ada Indonesia, itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Demikian, terima kasih. Operasi militer di luar perang itu dijamin dalam Undang-Undang TNI. Terima kasih. Ya.